Halo dan selamat datang di channel Neosemiotika. Kali ini kita akan membahas konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung sejak tahun 2022 hingga saat ini. Sebuah paradoks terjadi ketika benua yang mencerminkan kemajuan, kemegahan, kesuksesan sepanjang sejarahnya, sebuah komunitas kelas sultan, dan dianggap bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi, justru terjebak dalam pertempuran yang memalukan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Di tengah komunitas antar bangsa yang kaya dan sejahtera, di benua biru menjadi arena konflik tanpa henti, tanpa solusi. Ironisnya, tidak ada upaya yang komprehensif dan sistematis untuk menghentikannya. Bahkan menjadi sebuah stigma yang sudah kandung dianggap benar, bahwa PBB sebagai simbol perdamaian global, seperti harimau yang kehilangan taring dan cakarnya. Setiap langkahnya penuh keraguan. Yang terjadi justru saling menyulut, saling melotot, saling menghasut, saling membombardir demi gengsi harga diri. Hingga detik ini, dalam arena cemas geopolitik, pertarungan identitas dan kebanggaan memunculkan gelombang konflik makin luas dan brutal. Jadilah benua biru makin lebam dan Ukraina pun babak belur membiru. Pertarungan yang dahsyat ini merupakan mahakarya sutradara protagonis dalam epicentrum pemilik kebenaran subjektif. Dan lawannya adalah warisan dari detente 4 dekade yang tersisa, yang dianggap sebagai antagonis dari semua pasal-pasal pembenaran produk klub pemenang detente. Serta arena perang teknologi tinggi ini ada di sebuah benua aristokrat yang menjadi kiblat dan induk lompatan teknologi Eropa. Seperti itulah wujud hegemoni yang tidak pernah puas dengan hasrat ekspansi, berbasis prasangka dan kepentingan sepihak, untuk menguatkan paku status quo, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan keseimbangan dan keadilan. Walaupun sesungguhnya, sampai detik ini, sudah tidak ada lagi kekuatan yang sepadan setelah era Perang Dingin. Tak ada lagi penantang yang mampu mengancam secara strategis kedikdayaan NATO di Eropa. Telah bergeser ke Indo-Pasifik. Alhasil, yang terjadi justru siapa yang menabur angin, maka akan menuai badai. Niatnya ingin merangkul Ukraina, tapi faktanya sang kaki beruang merah ikut terinjak. Taktik gertak dikira mampu membuat lawannya gentar. Ternyata yang dihadapi benteng besar bernyali baja, pemilik arsenal nuklir terbesar. Namun, apalah daya, nasi telah menjadi bubur, dan yang melahap sajian ini adalah pembuat keputusan protagonis dan antagonis. Hingga detik ini, mengapa dunia belum ada upaya yang benar-benar signifikan melakukan inisiatif perdamaian dari pertempuran paling mematikan di benua biru ini? Sudah 2 tahun tanpa jeda dentuman gema memporak-porandakan. Jutaan orang telah mengungsi, dan betapa tragisnya nasib puluhan ribu keluarga Ukraina yang terpisah karena perang. Apapun narasinya dalam konflik, selalu meninggalkan luka dan keprihatinan bagi banyak orang. Ini adalah salah satu dari babak paling konyol dan primitif dalam perjalanan bangsa dan dunia pada abad milenial. Komunitas antar bangsa Eropa yang berada di era teknologi dan literasi digital, dengan kemampuan di luar batas pandangan visual, dan mampu melipat bumi, justru terjebak dalam jaring konflik bergaya primitif dan seakan berlaku hukum rimba.
adu kuat dan adu banteng. Siapa kuat dia yang menang. Di Teheran, beberapa waktu yang lalu terjadi pertemuan tingkat tinggi antara Iran, Rusia, dan Turki. Sambutan yang diberikan oleh Iran kepada Vladimir Putin sangat luar biasa. Sambil menyampaikan pendapat kedua mengenai Ukraina, Iran menyatakan bahwa jika Rusia tidak mengambil inisiatif untuk menduduki Crimea pada tahun 2014, kemungkinan besar wilayah tersebut akan diduduki oleh NATO. Logikanya bersinergi, karena salah satu alasan kunci di balik invasi Rusia ke Ukraina adalah kecemasan akan kemungkinan Kiev direkrut menjadi anggota NATO. Hal ini berpotensi menyebabkan konfrontasi langsung dengan Moskow. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan pertempuran ini akan segera mereda. Namun, jika terus berlanjut, situasi bisa menjadi sangat kritis ketika semua energi untuk pertempuran konvensional habis terkuras. Belum lagi jika Rusia semakin terjepit dalam konflik nyata dengan Barat dan perang proksi. Dalam doktrin pertahanan Rusia disebutkan bahwa jika wilayahnya termasuk Ukraina Timur dan Crimea yang dikuasai saat ini mengalami serangan hebat dari Ukraina, maka Rusia memiliki hak dan keabsahan untuk melakukan serangan balasan dengan senjata nuklir. Jika skenario ini terjadi, kemungkinan besar akan memicu Perang Dunia Ketiga, mengakibatkan kehancuran yang tidak terbayangkan. Semua pencapaian manusia akan menjadi sia-sia, dan segala lakon yang telah dilakukan manusia akan berakhir. Termasuk kemajuan dalam literasi digital, seperti yang sedang kalian tonton saat ini. Bagaimana pendapat kalian dalam pembahasan video kami kali ini? Jika ada yang mau ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kami. Hasta la vista. Nantikan konten-konten kami berikutnya.